Nah, karena itu khusus kepada para habaib, apapun madhab yang Anda anut, tidak sepatutnya kita sebagai keturunan Al-Husain, keturunan Rasulullah SAW, untuk saling gontok-gontokan di antara kita. Kalau kita gontok-gontokan di antara kita, Al-Husain menangis sudah. Kita menambah kesedihan Al-Husain. Al-Husain sudah mengorbankan nyawanya di medan Karbala. Beliau tidak mau melihat anak cucunya gontok-gontokan, anak cucunya saling serang, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling bunuh satu yang lainnya. Ittaqullah. Al-Husain marah saudara. Beliau mengorbankan nyawanya, mengorbankan nyawa anak-anaknya, mengorbankan nyawa saudara-saudaranya, mengorbankan nyawa daripada sepupu-sepupunya, kerabatnya, sahabatnya, supaya kelak di kemudian hari anak cucu Al-Husain nomor satu ada di barisan paling depan untuk menyatukan umat melawan segala bentuk kezaliman. Sudah. Kalau di antara kalangan habaib ada perbedaan pendapat, saudara, berkenaan dengan perbedaan madhab, ayo kita duduk sama-sama, kita dialog dari hati ke hati, dengan hati yang kita ada rasa cinta kekeluargaan, tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya, saudara. Kenapa? Karena kita semua sama cinta datuk kita semua sama cinta Al-Husain, kita semua sama sedih dengan peristiwa Karbala, saudara. Nah, jangan sampai kesedihan ini kita salah memaknainya, justru akhirnya kita saling tuduh. Sudah, nanti ada yang tuduh, oh Ahlus Sunnah nggak cinta keluarga Nabi, Ahlus Sunnah ini terlalu memuji Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi keluarga Nabinya nggak disebut-sebut. Ini tentunya tidak sebegitu. Tapi Ahlus Sunnah juga saya mengingatkan, jangan gara-gara takut dibilang Syiah, akhirnya menyebutkan riwayat dari Sayyidina Ali takut, menyebutkan riwayat dari Siti Fatimah takut. Ini yang akhirnya membuat orang di luar melihat Ahlus Sunnah itu tidak cinta keluarga Nabi, saudara. Tunjukkan dari sekarang, jangan takut. Tunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tunjukkan cinta kita kepada seluruh keluarga Nabi-Nya. Dan tunjukkan cinta kita kepada semua sahabat Nabi-Nya, sudah. Dan kalau ada beberapa sosok sahabat yang diantara kita bertentangan, saudara, Ahlus Sunnah tidak menutup diri. Oh, ada satu dua sahabat dikritik oleh saudara-saudara kita yang di luar Ahlus Sunnah, sampailah kritik itu dengan ilmu dan adab. Nanti kami Ahlus Sunnah akan berupaya untuk menjawab dengan ilmu dan adab. Kita sepakat sahabat Nabi tidak maksum, mereka muslimun, mereka juga bisa berbuat dosa, saudara. Kita sepakat. Tetapi ada etika-etika di kalangan Ahlus Sunnah yang sangat-sangat dijaga terhadap para sahabat Nabi. Nah, karena itu saya minta mulai dari sekarang kepada semua pihak, siapapun Anda, jaga lisan kita, jangan mencaci maki keluarga Nabi. Haram, nggak boleh. Jangan mencaci maki para sahabat Nabi. Haram, nggak boleh. Tapi kalau ada orang-orang seperti yang tadi kita ceritakan, saudara, yang begitu kejam, biadab, celak, bahkan ulama membolehkan laknat mereka, saudara. Nah, itu mari saya tunjukkan sebelum kita akhiri, saudara. Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, itu pernah ditanya oleh putranya sendiri, saudara. Putranya yang bernama Saleh bin Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Saleh? Dikatakan, ya abadi atal anu Yazid, wahai ayahku, apa kau melaknat Yazid? Apa jawab Ibn Hanbal? Ya bunayya, kaifa la nal'anu man la'ana Allah Ta'ala fi thalathi ayat fil Quran? Hei anakku, bagaimana kita gak laknat orang yang sudah dilaknat oleh Allah 3 kali dalam Al-Quran? Dibacakan ayat-ayatnya oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Pertama, faqala ta'ala, walladzina yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul laknah wa lahum sunnah. Jadi di sini Allah katakan apa? Bahwa orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, terus melakukan kerusakan di bumi, maka bagi mereka itu adalah laknat. Allah
Imam Ahmad bin Hanbal, wa ayu qati'ati afdal min qati'atihi sallallahu alaihi wasallam fitnah binti Zahra. Jadi putus silaturahmi itu Allah laknat. Putus silaturahmi yang bagaimana? Yang lebih hebat daripada memutuskan silaturahmi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memutuskan silaturahmi sesama muslim saja sudah Allah laknat, bagaimana memutuskan silaturahmi dengan Rasulullah dengan membunuh cucunya Al-Husain? Dan yang kedua, kata Imam Ahmad, saudara, beliau bacakan lagi di dalam ayat lain. Faqala ta'ala, innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Wa ayu adiyatillahu sallallahu alaihi wasallam fawqa qatli ibnati Zahra. Apa kata Imam Ahmad, saudara? Allah melaknat orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Saudara, apa katanya? Itu memberi kesakitan penderitaan yang bagaimana, yang lebih hebat daripada menyakiti Rasulullah dengan membunuh cucunya. Membunuh cucu Nabi. Nabi sakit tidak? Marah tidak? Siapa yang menyakiti Nabi dilaknat tidak? Yang ketiga kata Imam Ahmad, saudara, beliau baca ayat fahal asaitum in tawallautum an tufsidu fil ardi wa taqtahu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Kata Imam Ahmad, yaitu dalam ayat ini Allah berfirman bagaimana orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, memutuskan daripada silaturahmi, mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad, wa ba'da qatl Husain ifsadun fil ard. Apakah setelah pembunuhan Al-Husain ada perusakan di bumi yang lebih hebat daripada itu? Pembunuhan Al-Husain adalah perusakan di atas bumi yang terhebat, saudara. Itu jawaban Imam Ahmad. Nah, jadi jangan-jangan di luar Ahlus Sunnah salah paham. Kalau Ahlus Sunnah ini banyak yang gak cerita Karbala, oh dianggap Ahlus Sunnah benci sama keluarga Nabi. Enggak begitu, saudara. Enggak begitu. Enggak begitu, saudara. Tapi Ahlus Sunnah juga mesti tahu bahwa kita wajib untuk cinta keluarga Nabi dan cinta para sahabat Nabi. Dan saudara-saudara kita yang punya persoalan dengan sejumlah para sahabat Nabi, mereka mengkritik silahkan kritik, tapi kritiklah dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak. Jangan sampai dengan cacian. Kalau dengan cacian, lihat sekarang di mana-mana terjadi huru-hara, di mana-mana akhirnya terjadi keributan, saudara. Enggak boleh. Haram antar madhab menghina, merendahkan sesuatu yang dimuliakan oleh madhab tersebut, sudah. Ahlus Sunnah memuliakan sahabat, haram madhab lain merendahkan para sahabatnya. Ahlus Sunnah memuliakan keluarga Nabi, haram, saudara, madhab lain untuk merendahkan daripada keluarga Nabi di hadapan Ahlus Sunnah, saudara. Enggak boleh. Kalau ada orang di luar Ahlus Sunnah mencaci maki sahabat-sahabat yang dianggap mulia oleh Ahlus Sunnah, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, atau istri-istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah dan lain sebagainya, apalagi Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Kalau ada yang coba-coba menghina daripada keluarga Nabi, saudara, menghina para sahabat Nabi di hadapan Ahlus Sunnah, berarti mereka tidak menginginkan persatuan. Mereka menginginkan permusuhan dan mereka ingin pecah belah umat, saudara. Kalau itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersatu? Siap dialog sesama madhab? Takbir! Siap cinta Allah dan Rasulnya? Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta Ahlul Bait? Siap cinta para sahabat Nabi? Siap melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya? Siap melawan musuh-musuh keluarga Nabi? Siap melawan musuh-musuh sahabat Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak, tolong kepada semua pihak, jangan lagi ada yang mencaci maki keluarga Nabi, saudara. Nah, begitu juga jangan lagi ada yang mencaci maki para sahabat Nabi. Saya mengumumkan di sini kepada semua
Saya selaku ketua umum Front Pembela Islam, saya sudah umumkan di mana-mana kepada laskar. Kalau ada mimbar-mimbar yang dengan sengaja mencaci maki, merendahkan, menghina Ahlul Bait Nabi, menghina Ali, Fatimah, Al Hasan, Al Husain maupun A'immah daripada keluarga mereka, rupukan, bakar itu mimbar. Begitu juga saya sudah amanatkan, kalau ada mimbar-mimbar yang mencaci maki para sahabat Nabi yang mulia seperti Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mencaci maki Zubair, Tolha, Abdurrahman ibn Auf dan lain sebagainya, maka saudara turunkan, rubuhkan mimbarnya, bakar. Saya tidak mau tahu itu siapa orangnya. Saya tidak mau tahu apa dia ngaku Sunni, apa dia ngaku Syi'i, apa dia ngaku Mu'tazili, apa dia ngaku Khalidi. Yang saya tahu